Apa pentingnya belajar fisika? Ya banyak. Salah satunya biar nggak terjadi hal-hal seperti yang ada di postingan-postingan viral ini. Ini gas isinya air, bukan gas. Ya Allah, Oh my god, oh my god. La ilaha illallah. Ini kenapa digoyang-goyang motornya? Oke, banyak data yang bilang kalau SDM Indonesia itu rendah. Kalian pun pasti juga pernah mendengar terkait dengan hal itu. Nah, dengan belajar fisika, kita bisa melatih insting kita dalam memahami bagaimana dunia bekerja, yang dari sini SDM bisa meningkat kualitasnya dan menghindari hal-hal merugikan untuk bisa terjadi. Ini gas isinya air, bukan gas. Ini gas isinya air. Ini tabungnya. Gas 3 kilo ini ya, isinya air. Oh my god. Gas 3 kilo keluar air Gas 3 katanya. kilo, tutupnya yang warna merah isinya air. Yang tutupnya warna merah isinya air. Membahayakan pemakai. Bukan membahayakan pemakai ini ya, tapi membahayakan orangnya. Astagfirullah. Bukan membahayakan pemakai, tapi membahayakan orang yang melakukan hal-hal seperti ini, teman-teman. Ini kan gas LPG ya. Gas LPG singkatannya sendiri itu adalah liquefied petroleum gas. Yang artinya apa? Artinya adalah gas yang dicairkan. Jadi ketika ada tabung gas yang dibalik seperti ini, kerannya dibuka full, maka yang keluar adalah zat cair. Tapi ini bukan air. Jadi gini, ini berkaitan dengan fase zat. Wujud suatu zat berkaitan erat dengan tekanan dan suhu yang dialami. Jadi ketika ada suatu gas yang diberi tekanan besar atau didinginkan suhunya, maka gas tersebut nantinya akan berubah menjadi fase cair. Isothermal compression of carbon dioxide gas to form liquid carbon dioxide. The same as the natural gas you use in your home. Do not create confined space. Dan ini pula yang terjadi pada LPG, dan ini dilakukan kalau di LPG dikompres gasnya jadi cair biar bisa muat banyak. Ini pun bisa kita lihat sebenarnya kalau kita lihat di korek api, lah itu kan terlihat jelas kalau di situ bahan bakarnya itu berupa zat cair, bukan gas loh itu. Karena itu adalah gas yang diberi tekanan besar sehingga dia menjadi zat cair. Ini gambarannya untuk gas tabung LPG. Jadi di sini LPG-nya komposisinya ini sekitar 80%-nya ini adalah dalam bentuk cair. Kemudian ada sebagiannya yang udah berubah menjadi gas. Yang ketika gas ini dihubungkan ke regulator, dihubungkan ke kompor, maka yang keluar adalah gas di sini. Tapi kalau gas ini dibalik, dikasih regulatornya ke sini, maka kalau kondisi seperti ini fase cairnya juga nanti akan ikut keluar. Inilah yang tadi disebut dengan Air, bukan gas. oh my Ini God. tabungnya. Gas 3 kilo ini ya. Bukan seperti itu ya. Dan ini pun kalau kita perhatikan lagi di videonya, ketika zat cair ini keluar, di sini disertai dengan banyak gas yang ada di sekitarnya di sini. Kenapa? Karena sekarang LPG-nya berada pada kondisi tekanan udara normal, sehingga dari zat cair dia akan berubah dengan cepat menjadi gas. Dan ini pun bisa kita konfirmasi dari wujud gasnya di sini. Kalau kita perhatikan, gasnya ini gas yang berat, posisinya di bawah loh, bukan gas yang kemudian dia menguap naik ke atas gitu, enggak ya teman-teman. Yang menunjukkan benar ini adalah fase gas dari LPG. Jadi begitu ya teman-teman, jangan ditiru melakukan hal yang seperti ini karena ini sangat-sangat berbahaya.
Sebuah tangkapan layar mengenai mengapa minyak goreng 2 liter ditimbang tidak genap 2 kilogram viral di media sosial. Mengapa demikian? Masa jenis minyak? Liter itu adalah ukuran dari volume. Sementara kilogram itu adalah ukuran dari berat, atau lebih tepatnya adalah ukuran dari massa. Jadi ya wajar kalau minyak goreng 2 liter ketika ditimbang nggak 2 kilogram, karena itu ukuran yang berbeda. Dalam fisika ada sebuah ukuran yang namanya adalah massa jenis, yang menunjukkan hubungan antara besarnya massa dan volume dari suatu benda. Pada minyak secara rata-rata nilai massa jenisnya adalah sekitar 0,9 kg per liter. Jadi 1 liter minyak itu massanya adalah 0,9 kg. Artinya kalau kita punya 2 liter minyak, maka massanya adalah sekitar 0,9 kali 2 sama dengan 1,8 kg, teman-teman. Tapi memang ada sebuah hal yang menarik kalau objeknya yang kita ukur di sini adalah air. Karena nilai massa jenis air adalah sekitar 1 kg per liter. Artinya untuk 1 liter air massanya juga adalah sekitar 1 kg. Jadi kalau saja yang diukur ini adalah air biasa, ya benar 2 liter air massanya sekitar 2 kg. Kalau air benar 2 kg. Inilah bukti korupsi terang-terangan. Kenapa nggak dibuat lurus aja? Hadeh, buang-buang duit. Untung nggak pernah bayar pajak. Ya memang benar masih ada banyak kasus korupsi ya di negara kita ya. Tapi nggak gini juga sih maksudnya. Jadi gini, pada proses pembentukan jalan, alur yang dibentuk itu harus memperhatikan faktor dari alam, kondisi alamnya seperti apa, dan juga faktor keselamatan. Dan dalam hal ini, untuk sebuah jalan yang ada di daerah perbukitan, maka aspek keselamatan ini porsinya lebih penting. Misal, ada sebuah jalanan yang menanjak, dan di sini jalannya dibuat lurus seperti ini. Kemudian pertanyaannya, kuat nggak kendaraannya? Kalau jalurnya cuman pendek sih nggak begitu masalah. Tapi kalau ini panjang, ya ini jadi sebuah masalah. Oke, beberapa kendaraan mungkin kuat menanjak, tapi pasti ada kendaraan-kendaraan yang nggak kuat menanjak. Bahkan untuk kendaraan yang bisa menanjak sampai atas, misal nanti dia perlu ada ngerem, berhenti bentar, atau macet. Kan ngeri nih nanti kalau misal ini gelundung ya. Motor mungkin nggak begitu besar ya momentumnya, tapi kalau mobil, makanya di sini pada jalan perbukitan jalannya dibuat berkelak-kelok seperti ini dengan tujuan untuk mengurangi kemiringan ini, teman-teman. Jadi kalau jalannya dibuat berkelak-kelok, maka di sini ketinggiannya pada setiap jalannya itu paling cuma naik dikit segini aja, yang mana ini jadi jauh lebih aman. Kalau kita lihat dari segi fisika pun di sini juga sangat jelas, di mana kalau untuk tanjakan yang sangat curam, maka di sini untuk naik kita memerlukan gaya dan energi yang lebih besar dibandingkan kalau kita naik pada jalan menanjak yang agak lebih landai seperti ini. Kalau bumi tanpa atmosfer seru juga ya. Semoga ini bercanda ya teman-teman. Bercanda kan ini. Bumi tanpa atmosfer. Seru ya, seru kelihatannya. Tapi kalau beneran bumi nggak ada atmosfer, ya kita mati semua dong. Apa karena itu jadi seru? Kan nggak gitu. Atmosfer bumi itu ada bukan cuman sekedar sebagai pajangan. Dengan atmosfer kita jadi memiliki udara yang bisa digunakan untuk bernafas. Dengan atmosfer, kondisi temperatur di bumi bisa menjadi lebih stabil. Karena kalau kita lihat pada planet-planet yang tidak memiliki atmosfer, temperatur planetnya menjadi sangat ekstrim.
Pada sisi yang kebetulan menghadap matahari, suhunya bisa mencapai ratusan derajat Celcius, sementara di bagian yang nggak kena cahaya matahari, suhunya minus ratusan derajat Celcius. Lah kalau kayak gitu, gimana manusia bisa hidup? Jadi, andai kata bumi tanpa atmosfer, ya kita mati dong. Ya seru sih, cuman nggak gitu juga. Aku selalu ngeri setiap kali di belakang truk bermuatan banyak. Ya Allah. Oh my god. Oh my god. La ilaha illallah. Astagfirullah. Beneran deh, aku selalu takut tiap kali di belakang truk bermuatan berlebih seperti ini. Rasanya pengen cepet-cepet nyalip aja gitu loh. Karena ya ini takut terjadi hal-hal seperti ini. Jadi ketika ada sebuah truk yang memiliki muatan sangat banyak dan sangat tinggi seperti ini, yang terjadi adalah titik pusat masanya dari truk ini beserta muatannya sekarang berada pada posisi yang cukup tinggi. Kalau misal cuma truk aja nggak ada muatannya ya, itu pusat masanya di sekitar sinilah. Tapi kalau muatannya sampai sebanyak ini, maka titik pusat masanya kita bisa bilang kalau ada di sekitar sini sangat tinggi. Yang mana hal ini akan sangat berbahaya terutama ketika di jalan-jalan berbelok seperti ini. Karena ketika terjadi belokan yang membuat titik pusat masanya ini, dia kondisinya berada di luar titik tumpu dari mobil. Ini kan di sini nih, di luar nih. Maka yang terjadi adalah truk ini akan berguling. Niatnya mungkin pengen biar bisa muat lebih banyak ya. Tapi kalau kayak gini kan juga malah dari segi keselamatannya juga tidak terjamin teman-teman. Ini kenapa digoyang-goyang motornya? Oke. Aku nggak tahu tujuan aslinya kenapa motornya kok digoyang-goyang sambil diisi bensin ini kenapa. Tapi kalau ini aku asumsikan motornya digoyang-goyang saat ngisi bensin dengan harapan agar tangkinya bisa muat bensin lebih banyak. Iya sebenarnya nggak gitu juga sih. Bensin itu adalah zat cair. Dan sifat dari zat cair, ketika dia diletakkan di suatu wadah, dia akan memenuhi wadah tersebut. Jadi kalau ketika ngisi bensin tanpa perlu digoyang-goyang pun ya bakal keisi tangkinya. Ini bukan pasir, ini bukan beras yang perlu dikocok-kocok dulu ya biar zatnya nanti mengisi turun ke bawah. Belum lagi kalau digoyang-goyang seperti ini pun juga sangat berbahaya karena bisa terjadi gesekan antara nozzle pomnya ini dan juga tangkinya yang memungkinkan nih andai kata bisa muncul percikan api, kebakar dong bensinnya. Jadi ini sangat-sangat tidak dianjurkan teman-teman. Memang dulu ya di mobil-mobil diesel terutama tangkinya itu ada sekat-sekatnya yang dimana ketika diisi bensin seperti ini memungkinkan ada udara yang terjebak di antara sekat-sekat itu sehingga memang tangkinya jadi nggak terisi penuh karena ada udara yang terperangkap itu. Tapi itu dulu. Pada mobil-mobil yang sekarang sistemnya sudah jauh lebih baik sehingga udara yang terperangkap ini pun bisa lepas sendiri dan bensin pun bisa terisi dengan full. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberi insight tentang dasar-dasar fisika yang mungkin bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, demikian, terima kasih.